Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Mari kita berdoa. Kami muliakan Allah kami yang ajaib, yang bisa membuktikan kealahanmu, bahwa Engkau yang berkuasa di bumi dan di surga. Bahkan yang berkata 2-3 orang berkumpul namamu, Engkau akan mengabulkan doanya. Engkau memberikan apa yang diminta, bahkan memberikan apa yang dicari. Maka di hari ini Tuhan, acara online ke setiap rumah, artinya kumpul lebih dari 2 orang. Kami 2 setiap rumah tangga yang memperhatikan acara ini. Engkau hadiri mereka, Tuhan berkati mereka, agar mereka semua agar termasuk surga, menjadi warga surga, agar mereka semua diberkati, bebas dari kutuk sakit dan beritaan. Tidak seorang pun kena pesona, patahkan kuasa setan dan kuasa gelap, agar mereka bebas persona, bebas rasasi, bebas segala kutuk penyakit apapun. Kami serahkan mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Siapapun yang memperhatikan acara ini, mereka punya rumah demi doa kami. Mereka punya rumah di surga, agar berkeluarga mereka diberkati, menjadi warga surga, agar mereka doa kami, rumah tangga mereka dijaga pasukan mereka. Karena Engkau yang ajar hamba bahwa warga surga dijaga oleh malaikat. Kami doa siapa yang sakit sembuh, kami tolak kutuk resasi, kami tolak kutuk penyakit dan penderitaan. Kami doa, kabulkan doa kami ke setiap memperhatikan acara ini. Mereka didoakan, dikabulkan. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hari ini saya akan khotbah bahwa apa gunanya punya dunia isinya hilangnya. Jadi betapa kita satu jiwa harganya lebih dari dunia isinya. Jadi ada kan ngoroti diri kita, bahwa kita ini sebagai warga surga, bahkan ada dijanjikan Tuhan rumah di surga. Maka kita bahasa itu buka di sini, yaitu di Matius 16. Matius 16 ayat 26 sampai 28. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikian firman Tuhan. Jadi Anda perhatikan bahwa apa? Bahwa kita satu jiwa harganya lebih dari dunia isinya. Kenapa so? Kalau kita sampai kehilangan nyawa kita, gimana diganti? Nyawa kita, kalau hilang nyawa kita, yang terhilang bisa masuk neraka. Betapa surga mengerikan. Itulah pertama kali saya neraka. So. Orang terhilang itu masuk neraka. Saya ketakutan. Saya tiba-tiba berlutut, Tuhan, saya siap lari. Tapi saya orang yang nggak mau lari. So. Kenapa saya orang yang tidak menegur orang? Saya ingin sesama itu saling ngampuni, saling ngasih. Saya doa Tuhan, apa tidak bisa negur orang, apa tidak mau melukai orang. Apa kata Tuhan? Bilang saja aku yang negur. Jadi kalau saya salah ngomong, saya nggak boleh khotbah lagi. Saya diotorisasi Tuhan untuk mengatakan yang Tuhan yang negur, bukan saya. Maksudnya kamu bilang yang negur Tuhanmu Yesus. Jadi kalau orang hilang nyawanya yaitu ke neraka. Suatu hari kiamat langit bumi lenyap yaitu
termasuk bulan bintang. Tapi firman Tuhan tidak bisa lenyap. Maka Anda akan, Yesus datang di langit, maka Anda akan dijemput Tuhan ke surga. Maka kita berjuang untuk bisa dijemput Tuhan Yesus untuk dibawa ke surga. Jadi kalau orang kehilangan nyawanya, cara nebusnya bagaimana? Maka Tuhan juga mengatakan apa? Yaitu supaya Anda taat pada firman Tuhan. Tuhan mengatakan apa? Kamu nanti dituntut untuk apa? Perbuatanmu. Jadi hati-hati, Alkitab mengatakan di Wahyu 20, di surga ada kitab Anda warga surga, tapi juga ada kitab lain, yaitu Anda segala perbuatan kita, hidup kita tercatat surga. Maka Anda dituntut ucapan perbuatanmu, pikiranmu, segala perbuatan dicatat. Hati-hati, Tuhan tahu pikiran kita, perbuatan kita. Maka sekali lagi hati-hati, Anda terekam di surga. Saya pun ucapan saya waktu kecil, suatu hari dituntut Tuhan. Jadi waktu kecil saya belum ngerti ya apa-apa, tapi terucap saat dituntut ucapan saya. Yaitu apa? Ini ketemu pendiri agama yang mau korban untuk kita, untuk saya dengan ibu kita. Saya ingin ketemu pendiri agama yang mau korban, memberi jalan ke surga gampang. Saya dituntut ucapan saya. Di hari terakhir saya coba Tuhan dituntut ucapan saya. Harus kamu punya nasar apa? Saya nggak khawatir nasar. Ternyata nasar saya ingin ketemu pendiri agama yang memberi jalan ke surga gampang, yang memberi pengakuan dosa kita. Masih lagi, Tuhan mengatakan kepada muridnya, di antara kamu nanti ada yang masih hidup. Oh Yesus datang, itu Yohanes ada murid yang paling kasih Tuhan. Ya, kan dia seorang martir. Disebutkan apa? Dia dibakar tidak mati, dia ditunggak nggak mati, disiksa tidak mati, digoreng tidak mati. Bahkan ada air panas, direbus nggak mati, karena nggak bisa mati. Thomas dilempar di Pulau Patmos. Jadi Patmos itu ombaknya gede. Jadi orang sudah di situ. Saya pun ternyata ingin ke sana, tapi saya dengar ombaknya terlalu besar, saya nggak jadi ke sana. Maka maaf kalau Tuhan bisa berkat, saya martir Yohanes. Jadi saya diberi Tuhan karena saya seorang martir Yohanes. Kenapa? Karena siap ke neraka untuk Anda. Jadi saya punya berkat dari Tuhan. Aku pilih kamu karena kamu seorang martir. Seperti Yohanes, saya kira aku mencari orang martir. Maka saya martir Yohanes. Maka itulah dites saya, betul-betul saya dites, yang terakhir dites. Saya lihat neraka, saya mau ke neraka. Tuhan hamba tidak mau ke surga, tidak mau ke neraka. Itulah kadang-kadang orang nggak ngerti saya. Katakanlah mungkin ada orang yang mendek ucapan saya, tapi digabung-gabung yang membuat seolah-olah artinya jadi lain. Kalimat demi kalimat dihubung-hubungkan. Misalkan saja itu, katakanlah misalkan itu, saya pernah bilang, Tuhan hamba akan neraka. Bukan Tuhan maksud saya. Kalau saya katakanlah ngomong dusta itu iblis dan setan. Jadi sekali lagi, Anda dan saya harus berjuang untuk masuk kerajaan surga. Karena ternyata apa? Tubuh jiwa roh kita lebih berkah dari dunia isinya. Kenapa? Kalau orang akhir zaman hari kiamat atau waktu masuk alam roh, orang dosa, kalau di neraka nggak ada artinya. Di surga ada artinya. Kenapa? Di surga Anda pesta di surga.
maka kejar. Saya punya perintah Tuhan untuk apa? Jemaat terbelas besar di surga. Maka itulah kalau sampai benar, saya ingin memberi ayat yang dimana apa dunia maisinya, yaitu bagaimana Tuhan beri contoh gambaran bagaimana kalau orang yang melupa diri diberkati Tuhan, diberi kelimpahan, tapi melupa diri. Maka saya beri ayat ini peringatan Tuhan bagi orang yang kaya raya, yang berkelimpahan, tetapi hilang nyawanya. Maka ayat ini gambarkan, yaitu Lukas 16, Tuhan gambarkan sendiri bagaimana kalau orang hilang nyawanya. Katakan mengerikan di lautan api. Tapi Anda yang taat firman-Nya, maka Anda dapat berkat pesta di surga. Kita baca di Lukas 16. Lukas 16 ayat 19 sampai 27. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita dan sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku." Demikian firman Tuhan. Jadi, Anda perhatikan, Tuhan Yesus gambarkan orang kaya raya, hidup foya-foya, tapi hilang nyawanya, karena dia memperkaya diri, karena dia tidak perhatikan orang menderita. Maka Tuhan menggambarkan orang di neraka, orang yang kaya raya, hidupnya mewah. Ternyata apa? Tuhan gambarkan melalui Abraham berkata, "Kamu waktu hidup di dunia, kamu hidupnya foya-foya, hidupnya mewah." Tapi Lazarus yang dibangun Abraham, Tuhan yang gambarkan, dia menderita. Ialah dia diberkati, tapi orang yang kaya raya itu tidak perhatikan waktu Lazarus di depan rumahnya, di depan rumah orang kaya ini nggak diperhatikan. Saya selalu menolong orang lain. Maka orang kaya ini akhirnya apa? Masuk neraka, dicap karena hidup foya-foya. Orang kaya bisa aja kalau kerja sendiri bagus, tapi ada orang kaya korupsi. Negara besar Amerika digambarkan beritanya ada korupsi. Maka sekali lagi, supaya Anda jangan korupsi, lebih-lebih pendeta jangan minta-minta. Anda nggak dihargai kalau minta-minta amat-amat. Cuma mati Anda kalau Anda tidak minta-minta. Nah, sekali lagi perhatikan bahwa Lazarus yang menderita ada borok, yaitu didatangi anjing-anjing menjilat. Tapi dia terlalu menderita miskin. Maka Abraham bilang orang kaya itu di neraka, bahwa
dia dapat berkat. Di bumi menderita, dia dapat berkatnya. Tapi orang kaya itu minta Lazarus nyelupkan ujian di air. Jadi betapa di neraka lautan api kan tidak ada air. So. Kasihan minta satu tetes saja dicelupkan ujung jarilah. Anda perhatikan betapa minum tidak ada, makanan tidak ada, api makanya Tuhan yang gambarkan saya sendiri pernah lihat neraka. So. Pertama kali saya takut, mengerikan. So. Tapi yang terakhir saya kuat, saya bisa lutut cium kaki Tuhan, hamba tidak mau surga. Tapi saya bisa berkata, saya pendeta persatuan. Kenapa? Karena saya akan di neraka kalau tidak melayani. Yang akhirnya saya bertobat, tapi akhirnya apa? Saya cinta orang miskin, cinta orang menderita. Maka saya bilang, apa ada orang seperti saya atau orang mau ke neraka? Orang sekali lagi, kalau saya sampai terusap, enggak sengaja, enggak ada orang seperti saya. Siapa berani ngomong, cium kaki Tuhan air mata cucuran, Tuhan hamba tidak mau surga. Padahal Tuhan Yesus di sampingnya yang bilang ke surga, hamba tidak mau ke surga, hamba ke neraka. Mana ada orang berani seperti itu? Tidak ada. Tidak ada. Tuhan gambar apa? Kalau orang kaya raya tapi karena sirih payah, oke lah. Tapi kalau kaya ada orang yang kaya raya karena korupsi, kaya raya karena nipu atau dusta orang, maka ada orang-orang seperti itu. Kaya karena apa? Karena tidak jujur. Padahal Tuhan terus bilang sama saya waktu saya diberi Tuhan, aku cari kamu karena kamu orang jujur. Tuhan katakan seorang jujur, saya tidak kenal dusta. Orang dusta enggak diberi Tuhan. Kalau orang dusta enggak bisa ke surga. Dikatakan kitab Wahyu. Nanti saya beri ayat yang terakhir. Jadi Tuhan gambarkan orang yang foya-foya, mentingkan pribadinya. Digambarkan ke neraka, nggak ada minuman. Tapi Lazarus yang menderita miskin dihibur. Tuhan yang gambarkan apa yang berkata, dia waktu dia menderita maka dihibur di surga. Jadi kita perhatikan di sini bahwa Tuhan menggambarkan lagi juga bagaimana Anda harus bersikap untuk ke surga, yaitu di dalam Lukas 13:23 menggambarkan bagaimana Anda harus ke surga. Lukas 13 ayat 23 sampai 28. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan di kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Nyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat teratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Demikian firman Tuhan. Tuhan katakan, berjuanglah masuk surga. Kenapa? Pintu surga sempit. Kenapa? Ada banyak peraturan surga. Misalkan
perintah-perintah dari Tuhan waktu diundang ke surga. Asal kamu kembali kue. Untuk orang ke surga harus surga Anda suci pikiranmu, perkataanmu, untuk ke surga. Jadi Tuhan tahu pikiranmu. Sebenarnya kau berkata, Tuhan tahu pikiranmu direkam. Juga perkataanmu direkam. Hati-hati. Pikiranmu, perkataanmu dan lebih perbuatan. Tuhan tahu Anda berpikir, berkata, juga lebih berbuat. Jadi Tuhan mendatangkan saya seru ke Anda. Seru ke Anda ada suci berpikir, suci perkataan, perbuatan. Maka perkataan jangan dusta, jangan nipu, jangan fitnah. Kalau Anda fitnah orang nggak bisa ke surga. Tuhan yang ngomong, dusta saya nggak bisa ke surga. Lebih orang fitnah orang, lebih Anda berani fitnah pendeta. Ada di ini neraka dia, ada dosa, ada ayatnya. Anda kalau fitnah gereja, fitnah pendeta, Anda akan di neraka. Saya bukan omong kosong. Saya sampaikan ini karena Tuhan perintahkan berikan hati. Maka sekali lagi Tuhan yang mengatakan apa? Ada orang yang mengatakan sudah Tuhan ngajar di kota-kota, di jalan-jalan tempat orang ini. Tapi Tuhan mengatakan hati apa? Maka hati apa? Kalau Anda misalkan pendeta, Anda artinya Anda juga dengar firman Tuhan, tapi Anda tidak jadi pelaku firman. Anda dengarkan tapi enggak jadi pelaku. Hati-hati kalau Anda ngomong dusta, nipu, bukan pelaku, Anda akan ke neraka. Yang ngomong Tuhan puasa, saya ngomong keras gak sepati, tapi sayang demi keselamatanmu, pintu surga sempit. Bahwa Anda berjam terus, bersatu serang itu. Kenapa orang kritik saya berjaman? Nanti saya kasih ayatnya. Berjam itu setiap hari, 3 kali sehari. Tuhan yang ajar saya. Maka saya beri ayat ini, perintah Tuhan, yaitu berapa kali berjaman kudus. Mika 6 ayat 6-7. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat maha tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Demikian firman Tuhan. Mika 6 ayat 6 dan 7. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat maha tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Demikian firman Tuhan. Jadi Anda perhatikan, kalau Anda, otoritas Anda memimpin gereja, ya perjamuan. Ayat ini satu tema langsung dari Tuhan. Artinya apa? Korban domba itu gambaran Tuhan Yesus berkorban. Tapi gambaran berjangkut. Dia kan 1000 kali. 1000 kali punya arti apa? 1000 sehari 3 kali. Karena kalau setahun kan 360 hari. 360. Artinya apa 1000? Artinya sehari 3 kali. Ya, saya selalu berjuang untuk bisa berjalan. Saya pun, saya punya di mana vonis dokter mati. Gak sengaja saya berjaman sama ibu pagi siang malam, yang saat divonis mati dokter operasi otak. Saya nggak tahu pasti ada kuasa, langsung hilang guys. Saya nggak terasa bahwa melakukan perjamuan itu ada kuasa. Maka dikatakan bagaimana menghadap Tuhan. Sekali lagi saya terangkan kenapa T11 selalu ada perjamuan. Saat bagian perjamuan itu perintah Tuhan. Langsung perintah Tuhan pada saya.
karena seorang martir, seorang martir mau korban, maka perhatikan dengan korban 2 Paskah untuk menghadap Allah mati dengan apa? 1000 kali korban berjang kudus. Doa saya, anak jangan hukum yanggur. Kalau orang itu pas sedang meyanggur, itu ada kasih ayat ini. Bagaimana menghadap Tuhan di tempat mati dengan meyanggur, nggak dirusakkan, kan gampang ada ayatnya. Jadi gimana kejaman gimana kita baca di Matius 24, gimana Tuhan datang kembali. Matius 24 ayat 29 sampai 31. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan, akhir zaman ada banyak masalah. Firman Tuhan berkata apa? Itu tanda Tuhan Yesus akan datang penuh kemuliaan dengan para malaikat-Nya. Maka dikatakan bunyi sangkakala. Saya pernah mimpi kalau saya dusta ke neraka, saya pegang sangkakala. Sangkakala itu yaitu ujung tanduk dari domba, isinya minyak. Daud pun diurapi sebagai raja dari minyak tabung, maka minyak itu hanya imat urapan raja, minyak urapan raja. Anda perhatikan kalau Anda baca ayat, kalau Anda nggak baca nggak ngerti bahwa urapan minyak itu urapan raja. Semua raja Israel diurapi minyak urapan oleh para nabi. Jadi mari, kita tidak tahu kapan Yesus datang. Kita tidak tahu kapan kiamat. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tapi seruan saya, mari kita berjuang masuk surga. Anda diberkati semua, agar nanti Anda diberkati. Tidak miskin bangkrut, ada minyak nggak rusakan. Jadi ini ayat yang katakanlah sebagai penutupnya, kita baca di Wahyu 22 ayat 11-15. Siapa yang ke neraka? Wahyu 22 ayat 11-15. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Demikian firman Tuhan. Dan di zaman akhir, Anda hidup suci-sucilah, hidup benar. Tuhan mengatakan harus hidup benar-benar. Tapi ada dosa silakan. Jadi sama akhir Tuhan nggak ambil pusing. Anda hidup suci boleh, dosa boleh. Anda juga katakanlah yang cemar boleh,
Yang nggak cuma boleh, artinya juga yang dusta boleh, tapi masuk neraka. So. Dikatakan yang suka dusta ke neraka. So. Jadi zaman akhir so, akan dimutangkan yang jatuh bangsa. So. Maka Anda berjuanglah karena hidup suci kudus. Maka juga dikatakan apa? Dikatakan kalau orang suka dusta gak bisa ke surga. Sekali lagi Tuhan yang ucapkan, jangan suka dusta lebih Anda fina. Anda gak bisa surga lebih Anda suka fina bersama berarti Anda fina pendeta. Anda diintip neraka air setetes gak ada. So, hati-hati, jangan fina pendeta. Kalau Anda fina pendeta, hukumnya berat. So. Anda akan di neraka. Anda akan fina itu dusta. Orang dusta, suka dusta di neraka. So. Maka sekali lagi Anda dibasuh. Basuhnya apa? Anda dibasuh dengan minyak urapan, dengan darah Yesus. Anda diselamatkan. Ya keterangannya supaya Anda tidak suam-suam. Keterangannya di sini. Keterangannya ini jadi analog dari keterangan dari Wahyu 22 di Wahyu 3 15 17. Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Demikian firman Tuhan. Yang dimaksud orang jatuh bangun dosa, melayani dosa. So. Kan saya pernah beri contoh penderita ternak. So. Karena saya lihat orang itu melayani, tapi masih sinar cabul. Aku cabulnya, jadi kalau yang lari. Nah, terus Tuhan beri contoh 3 kali. Orang yang sinar cabul direkam setan neraka. So. Jadi sekali lagi, itu suka sempit. Berjuanglah sejak muda. So. Anda harus apa? Ingat perintah Tuhan setiap zaman akhir. So. Zaman ini. So. Itu banyak kesesakan. Anda tidak mengalami kalau ada minyak anggur. So. Nanti bersama saya. Kita baca nanti ada minyak anggur rusakan. Itu perintah Tuhan. Maka lagi Anda dosa Anda semua tidak resesi, tidak miskin bangkrut, tidak utang-utang pribadi. Anda semua diberkati jadi warga surga. Dua saya Anda datang ke surga. Anda dan saya pantikan semuanya masa dosa keluarga manapun yang perhatikan saya ini. Dua hamba Tuhan, yang kau lawat Tuhan, di mana yang kau kunjungi, sebagai aku pernah kunjungi rumah hamba, kunjungi, terangkat Tuhan, bahwa kau mensayang orang-orang untuk dibawa ke surga. Kami berseru Tuhan, sang mereka diselamatkan, tidak resesi, tidak kena bersunah, bebas dari kutuk penyakit, yang sakit siapapun akan disembuhkan. Kami doa, siapa yang sakit disembuhkan, akan mereka jadi warga surga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saya serahkan pada MC. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saudaraku, firman Tuhan yang luar biasa. Kembali Gembala sidang kita mengingatkan bahwa perjuangan kita bukan untuk memiliki banyak hal. Perjuangan kita bukan untuk mencapai banyak hal. Perjuangan kita agar suatu hari kelak kita masuk surga. Katakan amin. Perjuangan kita bahwa kita harus setia, harus bertahan sampai akhir. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Matius 24, orang yang bertahan sampai akhir, dia akan selamat. Saudara dan saya adalah orang yang setia, orang yang bertahan sampai akhir. Saudara akan selamat. Katakan amin. Perjuangan kita adalah kita selalu berjuang agar tidak jatuh dosa lagi. Siapapun saudara, jangan jatuh dosa lagi. Saudara telah ditebus, saudara telah diselamatkan, saudara telah dimateraikan menjadi warga surga. Maka mari kita berjuang untuk tidak jatuh dosa lagi. Katakan amin. Puji Tuhan, saudara, saya akan menambahkan
firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala tadi bahwa betapa pentingnya kita berjuang untuk ke surga. Salah satunya adalah berjuang agar tidak jatuh dosa lagi, berjuang untuk senantiasa hidup dalam kebenaran. Kita buka satu ayat di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-14. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Sama-sama bersama saya katakan, aku telah sembuh. Aku telah dipulihkan, aku telah diberkati Tuhan, aku berjuang, tidak jatuh dosa lagi. Aku percaya sepanjang tahun ini, tahun 2022, hidupku berkemenangan, hidupku dipelihara, hidupku diberkati Tuhan. Amin. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka saya menambahkan tema kita hari ini, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Apa temanya saudara? Engkau telah sembuh, jangan apa? Berbuat dosa lagi. Saudara, ayat yang baru kita baca ini sebuah perkataan Tuhan Yesus, suatu pesan penting dari Tuhan Yesus kepada seorang yang baru disembuhkan. Jadi ada seorang yang sakit lumpuh, 38 tahun dia menderita sakit lumpuh. Dan orang ini ada di pinggiran kolam Bethesda. Orang ini menantikan kesembuhan. Orang ini mengharapkan kesembuhan. Karena kolam Bethesda itu saudara, kalau airnya bergoncang, maka siapapun orang sakit yang pertama kali loncat, pertama kali masuk ke dalam kolam itu, maka apapun penyakitnya pasti disembuhkan. Maka orang ini saudara 38 tahun sakit lumpuh dan dia mengharapkan kesembuhan dari kolam Bethesda itu. Tapi apa daya, karena orang ini lumpuh. Ada juga orang-orang lain yang sakit kusta, sakit yang lain. Mungkin ketika air kolam Bethesda goncang, mereka sudah terlebih dahulu lompat. Sehingga akibatnya orang lumpuh ini tidak mendapat kesempatan untuk mengalami kesembuhan. Dan akhirnya apa? Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Bangkitlah, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saat itu juga orang yang lumpuh ini sembuh. Lalu mereka ketemu lagi, Yesus bertemu lagi dengan orang ini di bait Allah. Yesus menyampaikan satu pesan penting, engkau telah sembuh, jangan berbuat apa? Dosa lagi. Saya doa, apapun penyakitmu, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan beri jalan keluar, Tuhan beri jawaban atas setiap masalahmu, Tuhan beri kemenangan. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Siapapun saudara yang menyaksikan ibadah ini live streaming, mungkin saudara sedang terbaring di rumah sakit, mungkin saudara sedang tidak berdaya, tidak bisa ibadah ke gereja. Bangkitkan imanmu, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Amin. Siapapun saudara yang hadir hari ini di Tiberias Gading Nias, mungkin saudara sakit, mungkin saudara bergumul akan pekerjaan, mungkin saudara bergumul akan usaha ekonomi saudara. Tuhan berkata, bangkitlah, bangunlah, engkau pasti sembuh, engkau pasti dipulihkan. Katakan amin. Saudara, pesan penting yang menarik untuk kita pelajari. Kenapa waktu Yesus telah menyembuhkan orang lumpuh ini dan berjumpa dengannya di bait Allah, Yesus berkata, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa saudara? Ada makna yang penting terkandung di dalamnya. Ada pesan penting yang terkandung di dalam perkataan Tuhan ini. Artinya siapapun saudara, hari ini pasti sembuh. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Banyak di Tiberias saudara, banyak orang mengalami mujizat, mengalami kesembuhan. Tapi mereka lupa. Kadang lupa ibadah, lupa ke gereja, lupa beribadah. Akibatnya apa saudara? Jatuh lagi. Dan akibatnya apa? Hidupnya lebih buruk saudara. Ada seorang ibu saudara, dia sakit ginjal. Ginjalnya udah gak fungsi lagi.
Dia mau cangkok ginjal di Tiongkok. Waktu itu tahun 2002 saudara, 2002-2004. Maka ibu ini saudara mau pergi ke Tiongkok cangkok ginjal. Biayanya saudara lebih kurang 400 juta, itu tahun 2002-2004 saudara. Lalu saudara ketika dia mau cangkok ginjal, dia dengar Tiberias ada kuasa kesembuhan ilahi. Dia ikut ibadah di Tiberias Menteng Prada saudara, KKR kesembuhan. Lalu dia maju ke depan, didoakan Pak Prezi, dinubuatkan, tidak cangkok ginjal, Tuhan beri ginjal yang baru, sembuh. Dan puji Tuhan saudara, waktu dia mau berangkat ke Tiongkok, dia periksa lagi. Dan ternyata saudara, ginjalnya sudah sembuh, ginjalnya sudah pulih. Ibu ini tidak cangkok ginjal, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan dia bersyukur sekali. Dia kembali jumpai Pak Reji di Menteng Prada, dia bilang, Pak saya bersyukur saya sembuh. Maka uang yang dia sudah siapkan 400 saudara buat cangkok ginjal, dia bilang untuk gereja, untuk acara Natal. Dia bersyukur. Tapi saudara berselang waktu sekian tahun, ibu ini lupa ke gereja, lupa ibadah, jatuh lagi saudara, jatuh lagi. Akibatnya apa saudara? Kejadian yang lebih buruk terjadi. Ibu ini sakit lagi dan akhirnya apa saudara? Mohon maaf, tiba-tiba meninggal. Doa saya, saudara yang disembuhkan, saudara ingat Tuhan, saudara ingat kasih mula-mula, saudara ingat cari Tuhan, saudara ingat mengandalkan Tuhan, saudara hidupnya lebih baik, saudara hidupnya lebih diberkati, masa depanmu, keluargamu diberkati, katakan amin. Nah saudara, perkataan Tuhan Yesus tadi mengandung makna yang penting. Itu sebabnya nanti saudara baca perikop tentang kolam Bethesda ini saudara. Yesus berkata 3 kali, saya pelajari ada 3 perkataan Tuhan Yesus kepada orang yang lumpuh ini. Sekali lagi saya pelajari ada 3 perkataan Tuhan Yesus kepada orang yang lumpuh 38 tahun itu. Yang pertama apa perkataan Yesus? Kita baca ayatnya yang ke-6. Yohanes 5 tadi ayatnya yang ke-6. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Dan karena ia tahu bahwa ia apa? Sudah lama dalam keadaan sakit itu. Terus apa kata Yesus? Berkatalah ia kepadanya. Apa kata Yesus? Stop, saudara perhatikan. Apa kata Yesus? Maukah engkau sembuh? Saudara, ini pertanyaan yang sedikit menggelitik. Orang ini saudara ada di kolam Bethesda tentunya karena dia ingin sembuh. Katakan amin. Sama nih misalkan saudara ada orang pergi berobat ke rumah sakit. Lalu dokter bilang, maukah engkau sembuh? Pastikan orang ini berkata, iya dokter, saya tuh ke rumah sakit mau sembuh. Kalau nggak mau sembuh saya nggak datang ke sini. Nah perkataan yang sama, Yesus berkata orang yang duduk lama di kolam ini, di Bethesda, mengharapkan kesembuhan. Dan Yesus mengajukan satu pertanyaan, maukah engkau sembuh? Apa artinya pertanyaan ini? Apa artinya perkataan ini? Ini punya makna, ini punya arti. Bahwa sesungguhnya Tuhan lihat apakah kita masih berharap kepada Tuhan. Sesungguhnya kalimat perkataan Tuhan Yesus ini mengajar kita semua. Adakah kita masih beriman kepada Tuhan? Maksudnya apa saudara? Kadang-kala orang udah lama sakit, udah capek sakit, gak berharap lagi. Ya Pak Pendeta, udah lama saya sakit. Ya udahlah kalau memang dipanggil Tuhan, dipanggil Tuhan. Kemarin saya melayani sama Pendeta Aristo berapa hari yang lalu. Maka ada orang saudara sakitnya, sakit keras. Bahkan vonisnya mati saudara. Maka Bapak ini gak kepikiran promosi jabatan, naik pangkat, gak kepikiran. Dan dia sudah hopeless bahwa umurnya gak panjang lagi. Tapi puji Tuhan, dia beriman dengan kuasa perjamuan kudus minyak urapan. Dia datang ke kediaman Bapak Gembala, saudara. Lalu Bapak Gembala baptis. Itu spontan, saudara, baptis. Lalu saudara Pak Persi bilang, yuk saya baptis, yuk sembuh. Orang dokter bilang udah
No hope Pak. Tapi Papa Reji baptis saudara. Lalu keluar kolam baptisan. Bapak ini bukan hanya dinyatakan sembuh. Papa Reji bilang, kamu nanti naik jabatan bintang 1 katanya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bapak ini enggak pikiran bintang di pundaknya. Enggak pikiran promosi jabatan. Dia cuma mikir gimana dia sembuh. Dia punya iman. Dan mujizat terjadi. Bapak ini tidak hanya disembuhkan. Bapak ini dapat promosi jabatan. Dia dapat bintang 1. Dia diberkati. Keluarganya diberkati. Rumah tangganya diberkati. Rankingnya naik teratas. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Istrinya setia mendoakan. Istrinya terus menangis mendoakan suaminya. Dan puji Tuhan suaminya dipulihkan, bertobat. Bukan hanya disembuhkan. Maka berkat Tuhan, siapapun saudara hari ini yang percaya, yang beriman, Tuhan pasti sembuhkan saudara. Katakan amin. Itu sebabnya Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Artinya apa? Tetap punya iman. Seburuk apapun keadaanmu, sesulit apapun hidupmu, tetap berharap. Karena waktu kita berharap, disitulah kita kuat. Waktu kita berharap, disitulah kita menemukan pertolongan Tuhan. Waktu kita berharap, disitulah kita mengalami keajaiban Tuhan. Karena pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pengharapan kita di dalam Tuhan membawa kita kepada keajaiban. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu perkataan pertama Tuhan Yesus kepada orang lumpuh ini. Perkataan yang kedua kita baca ayat 8, Yohanes 5 tadi ayatnya yang ke-8. Apa perkataan Tuhan Yesus yang kedua kepada orang lumpuh ini? Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah apa? Tilammu dan apa? Berjalanlah. Saudara perhatikan, Yesus waktu ketemu orang lumpuh ini, dia tanya, maukah engkau sembuh? Selanjutnya Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan apa? Berjalanlah. Saudara, orang ini kan di kolam Bethesda, berharap dia masuk kolam. Berharap ada orang yang bopong dia waktu kolam itu goncang, dia masuk sembuh. Maka orang yang di kolam Bethesda itu bukan hanya orang lumpuh ini, orang yang sakit kusta, yang sakit kanker, sakit tumor, makan sakit-sakit yang lainnya. Mereka semua sama-sama menunggu. Ini kapan ya kolam ini goncang? Semua menunggu. Mungkin mereka sampai nggak makan, sampai nggak minum, sampai nggak fokus kiri kanan. Mereka cuma lihat itu kolam air kapan goncang. Artinya apa? Mereka berharap waktu kolam itu goncang, mereka lah yang pertama kali lompat, masuk dan sembuh. Sama, orang ini juga waktu Yesus datang, tentunya dia berharap Yesus bantu dia masukin kolam. Alih-alih membantu orang lumpuh ini masuk kolam, bukannya Yesus membantu ini masuk kolam, tapi Yesus berkata apa? Bangunlah, angkatlah tilammu dan apa? Berjalanlah. Apa makna perkataan Tuhan Yesus yang kedua? Ini punya makna. Apapun Tuhan bisa lakukan untuk menyembuhkan penyakit saudara. Apapun Tuhan bisa lakukan untuk menolong keluargamu. Apapun Tuhan lakukan untuk menolong bisnismu. Apapun Tuhan bisa lakukan untuk keselamatan saudara. Katakan amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Saudara, Tuhan selalu tolong saudara. Bukan bagian kita memikirkan gimana cara Tuhan menolong kita. Tuhan punya banyak cara untuk menolong saudara. Tuhan punya banyak cara
untuk memulihkan rumah tangga saudara. Katakan amin. Jadi hari ini siapapun saudara, percayalah Tuhan pasti tolong saudara. Apapun dia akan lakukan. Maka orang ini percaya perkataan Yesus. Hari ini siapapun saudara percaya perkataan Yesus, mujizat pasti terjadi. Orang ini angkat tilamnya, lalu berjalan. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat marah. Enggak boleh angkat tilam, enggak boleh beraktivitas hari Sabat. Ini orang ini disembuhkan hari Sabat. Menurut aturan saudara, hari Sabat itu orang cuma diam di rumah, doa, enggak boleh beraktivitas. Lalu orang ini bilang, Yesus yang menyembuhkan aku bilang angkat tilam. Artinya apa saudara? Kadang-kala kita gereja Tiberias suka diprotes. Kenapa kok anak-anak boleh perjamuan kudus? Nanti hari Rabu saudara ada penyerahan anak. Maka saudara tradisi orang Yahudi, bayi umur 8 hari itu ditetesi dengan anggur. Kenapa 8 hari? Karena orang Yahudi punya tradisi hari Paskah, menyongsong hari Paskah. Itu dirayakan selama 8 hari. Maka bayi yang baru lahir usia 8 hari mereka akan ditetesi anggur. Lalu mereka akan dimandikan, diurapi dengan minyak. Itu dalam kitab Talmud ada saudara. Di Amerika saudara, di New Jersey. Beberapa tahun yang lalu masuk di berita online saudara. Ada 2.000 orang saudara. Bersukacita lulus belajar kitab Talmud. Mereka belajar sampai 7 tahun. Kitab Talmud itu saudara bicara tentang sejak lahir sampai mati, sampai tutup usia. Itu selalu ada unsur anggur, gambaran darah Yesus. Ada unsur minyak zaitun. Maka bayi-bayi saudara yang diurapi minyak, dijaga malaikat. Di Tiberias, bayi-bayi yang mati dibangkitkan. Di Tiberias dengan minyak anak-anak pandai cerdas dapat beasiswa. Katakan amin. Banyak saudara yang dapat beasiswa ke Amerika, ke London. Bahkan mereka jadi orang-orang hebat. Ada saudara sampai jadi profesor mereka di Amerika. Saya doa anak-anak saudara pandai cerdas. Anak-anak saudara punya masa depan indah. Anak-anak saudara tidak sakit-sakitan. Anak-anak saudara tidak terlibat pergaulan bebas. Anak-anak saudara diberkati. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, apa perkataan Tuhan Yesus? Sekali lagi kita baca ayatnya yang ke-14. Yohanes 5 ayat 14. Apa perkataan Tuhan Yesus kepada orang lumpuh ini? Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Lalu apa? Berkata kepadanya, apa? Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih apa? Buruk. Perkataan ketiga Tuhan Yesus kepada orang yang sembuh dari lumpuh ini. Yesus berkata apa? Engkau telah sembuh, jangan apa? Berbuat dosa lagi. Lalu apa makna perkataan Tuhan Yesus? Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Hari ini kita akan belajar makna Yesus berkata, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Apa maknanya? Yang pertama, kita lihat Lukas pasalnya yang ke-11. Ayat 24 sampai 26. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatinya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. 25. Maka pergilah iblis dan mendapati rumah itu apa? Bersih tersapu dan rapi teratur. Ayat 26. Lalu ia keluar, iblis keluar dan apa? Mengajak iblis yang lain. Berapa? 7. Yang lebih apa? Yang lebih apa? Lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih apa? Lebih buruk daripada keadaan semula. Sama-sama bersama saya katakan, aku bertobat. Tidak jatuh dosa lagi. Keadaanku lebih baik dan tidak lebih buruk. Amin. Yang pertama, apa makna perkataan Tuhan Yesus? Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Yang pertama, kalau kita berbuat dosa lagi,
keadaan kita menjadi lebih buruk. Sekali lagi, kalau kita jatuh dosa lagi, keadaan kita bisa jadi lebih buruk. Bapak Rezi kadang nangis, saudara, ada jemaat-jemaat yang sudah sembuh, sudah diberkati, datang lagi nggak berdaya pakai kursi roda. Loh, kok pakai kursi roda lagi? Iya Pak, minta ampun jatuh dosa. Mari kita berjuang tidak jatuh dosa lagi, katakan amin. Datang saudara, utang-utang susah. Lu tadinya udah diberkati, perusahaannya maju, punya cabang-cabang, jatuh dosa lagi, pailit, gagal. Hari ini doa saya saudara bebas dari utang-utang, katakan amin. Doa saya saudara diberkati, usahanya maju, katakan amin. Tapi jangan jatuh dosa lagi, keadaanmu bisa lebih buruk. Yang kedua, apa makna Tuhan Yesus berkata engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Kita baca di dalam Yesaya 59, 1 dan 2. Dua ayat kita baca bersama, 2, 3, ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa? Kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia apa? Tidak mendengar, ialah apa? Yang kedua, apa makna Tuhan Yesus berkata engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Yang kedua, kalau kita berbuat dosa lagi, doa dan berkat dari Tuhan terhambat. Saya doa-doamu Tuhan dengar. Bapak-bapak, jangan sampai doamu hanya sampai plafon. Bapak yang kemarin kami layani sama Pendeta Aristo, dia bilang sama teman-temannya, dia udah taubat. Teman-temannya ajak, ayo kita main, ayo kita ke sana. Gak mau saudara, dia hanya di kantor, dia doa di kantornya. Dan dia bilang kepada teman-temannya, kalau kamu masih jatuh dosa, doamu gak sampai ke atas, doamu terhambat. Hari ini doa saya, bapak-bapak, doamu Tuhan dengar, katakan amin. Tuhan jamah saudara. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah Bapak-bapak, Tuhan mengasihimu. Ibu-ibu, Tuhan mengasihimu. Di hatinya Tuhan, di pikirannya Tuhan, hanya ada saudara dan saya. Setiap hari Tuhan membayangkan saudara, memikirkan saudara. Mari kita berjuang, jangan jatuh dosa lagi. Percayalah, 2022, waktunya kita bangkit. Waktunya bisnismu bangkit. Waktunya rumah tanggamu bangkit. Sehingga hidup kita berkemenangan di dalam Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Apa makna Tuhan Yesus berkata engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Kita baca Wahyu 2 ayat 5. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau. Stop dulu saudara. Ini adalah pewahyuan, ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus yang disampaikan oleh Rasul Yohanes. Artinya apa? Yang dikasih tahu firman Tuhan ini, yang dikasih pesan firman Tuhan ini bukan orang yang belum bertobat. Tapi orang yang sudah Kristen, yang sudah percaya Yesus, yang sudah ke gereja, yang sudah melayani.
Tuhan berkata apa? Betapa jatuhnya kamu, dalamnya engkau jatuh. Ingatlah itu, lakukan lagi. Artinya apa? Pernah dilakukan. Lakukan lagi. Apa itu yang dilakukan lagi? Hidup benar, beribadah, cari Tuhan. Kalau enggak melakukan lagi, kalau tidak bertobat, apa yang terjadi? Sekali lagi kita baca ayat 5 sama-sama. Ayat 5 Wahyu 2 tadi. 2, 3, iya. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu. Dan aku akan apa? Mengambil kaki Dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau apa? Saudara perhatikan. Jika demikian, maksudnya enggak bertobat, masih jatuh dosa lagi. Aku akan datang kepadamu dan mengambil apa? Kaki Dian. Apa itu kaki Dian? Boleh dimunculkan gambarnya. Apa itu kaki Dian? Kaki Dian itu pelita. Nah ini saudara di Yerusalem. Ini dekat makam Daud. Ini di Yerusalem dekat makam Daud, kota Daud. Ada kaki Dian. Kaki Dian ini pelita. Terdiri dari 3 unsur. Yang pertama alas kaki. Yang kedua batang, dan yang ketiga 7 cabang pelita. Kiri 3, kanan 3, tengah 1, 7. Kaki Dian ini tingginya 1,5 meter atau 150 cm. Kenapa? Karena zaman itu tinggi orang 160 sampai 200. Jadi jarang yang 150, 145 nggak ada. Zaman dulu orang tingginya 160 sampai 200. Nah kaki Dian ini 1,5 meter. Maksudnya apa? Supaya pas nyalainnya. Yang kedua, beratnya 150 kilo. Kenapa 150 kilo? Karena terbuat dari emas murni. Itu sebabnya yang Pak Pareja ajarkan Wahyu 3 ayat 18 sampai 21. Beli daripadaku emas murni yang telah dimurnikan. Dan minyak untuk melumas matamu. Ini bicara tentang martir, ini bicara tentang korban. Minyak zaitun itu saudara isi pelita ini, kandil ini. Hanya seorang martir yang punya kuasa. Jadi beratnya 150 kilo. Lalu terbuat dari emas saudara. Dan fungsinya ini saudara untuk menerangi bait suci. Lalu kandil ini, kaki Dian ini saudara isinya adalah minyak zaitun tumbuk murni. Nanti saudara baca Keluaran 27, 20, 21. Maka fungsi kandil ini, kaki Dian ini, kalau menyala atau harus menyala, supaya Tuhan hadir. Itu sebabnya gereja Tiberias selalu ada minyak. Tuhan hadir di tengah-tengah keluargamu. Tuhan hadir di rumah tanggamu. Tuhan hadir di tengah-tengah usahamu, pekerjaanmu. Tuhan menyertai setiap langkah hidup saudara. Katakan amin. Maka saudara gak boleh mati saudara. Gak boleh padam. Harus selalu diurapi minyak. Supaya apa? Supaya Tuhan hadir. Nah kalau orang gak bertobat, tadi dikatakan apa? Kaki Diannya diambil. Artinya apa saudara? Tinggal debu tanah. Manusia itu ada 3 unsur. Tubuh, jiwa, dan roh. Waktu Adam dan Hawa jatuh dosa, roh Allahnya undur. Waktu Saul jatuh dosa, roh Allahnya undur. Yang tinggal apa? Debu tanah. Itu sebabnya Adam dan Hawa dikalahkan iblis, dikalahkan sakit penyakit. Hari ini saudara ada minyak, saudara ada darah Yesus. Saudara tidak dikalahkan maut. Saudara tidak dikalahkan setan-setan. Saudara disertai Tuhan. Tuhan hadir di hidupmu. Katakan amin. Jadi yang ketiga, apa makna perkataan Tuhan Yesus, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Yang ketiga, kalau kita berbuat dosa lagi, kita bisa terhilang. Sekali lagi, yang ketiga, kalau kita berbuat dosa lagi, kita bisa terhilang. Doa saya, saudara tidak terhilang. Doa saya, saudara adalah bilangan orang-orang mempelai yang pesta di sorga. Papa Reji pernah lihat orang di neraka. Sekali lagi, beliau bilang, kalau saya dusta, lempar ke neraka. Dan dia lihat orang yang di neraka, meraung teriak. Dan Tuhan menjelaskan, orang yang di neraka, orang yang terlambat bertobat. Orang yang jatuh dosa lagi. Hari ini, jangan jatuh dosa lagi. Tuhan sembuhkan penyakitmu. Tuhan berkati rumah tanggamu. Tuhan promosikan pangkat jabatan saudara. Dan saudara mempelai yang pesta di surga. Selama hidup di bumi diberkati seperti di surga. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita renungkan firman Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi katakan, oh ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudaraku, engkau telah sembuh, engkau telah pulih, engkau telah diselamatkan. Jangan berbuat dosa lagi. Pesan penting bagi kita semua masuk tahun 2022. Jangan jatuh dosa lagi. Tuhan pasti memulihkan keadaanmu. Tuhan pasti memulihkan rumah tanggamu. Segala yang terbaik yang Tuhan telah sediakan, engkau dan saya akan menerimanya di dalam Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tapi siapapun saudara yang berjuang untuk tidak dosa lagi, kapanpun Tuhan datang, engkau layak menjadi mempelai. Hari ini Tuhan memulihkan keadaanmu. 2022 kita bangkit. Keluargamu bangkit. Rumah tanggamu bangkit. Bangkit dari segala keterpurukan. Angkat kedua tanganmu. Berhenti menangisi keadaanmu. Berhenti meratapi keadaanmu. Tidak ada yang perlu kita sesali. Semua hal yang terjadi dalam hidup kita Tuhan izinkan agar kita semakin merendahkan diri kita, merendahkan hati kita kepada Tuhan. Bahwa tanpa Tuhan kita tidak ada artinya. Tanpa Tuhan kita tidak berbuat apa-apa. Tapi waktu kita tinggal di dalam Dia, kita akan berbuah banyak. Kita akan menghasilkan buah-buah pertobatan. Dan keluarga kita diselamatkan. Mulai naikkan doamu kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan pulihkan kami. Tuhan sembuhkan kami. Tuhan tolong kami. Bawa kami terus masuk kemuliaan-Mu.
menikmati bait-Mu, menerima segala yang terbaik. Oh, kami percaya, kami percaya, Tuhan tolong kami. Siarabata karabaya sanara, kami mau tinggalkan hidup kami yang lama, hidup baru di hadapan-Mu. Siarabara-bara-bara karabara, siarabara-bara karabara-bara, siarabata karabara-bara, siarabara-bara-bara. Makasih ya Tuhan. Haleluya. Tinggalkan cara hidup-Mu yang lama, tinggalkan cara hidup-Mu yang lama, hidup baru di hadapan-Nya. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Segala pujian, hormat, serta syukur hanya bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Teruslah berbicara dalam hidup kami, teruslah tuntun setiap kami. Kami mau berjalan dalam kebenaran, kami mau berjalan dalam terang Kristus, dalam kebenaran yang sesungguhnya yang membawa kami kepada keselamatan. Sebentar sebagai rasa ungkapan syukur kami bawa persembahan kami. Sucikan, kuduskan setiap persembahan yang kami berikan. Biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu, dan memuliakan nama-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkatilah usaha mereka, berkatilah bisnis, karir, pekerjaan mereka, anak-anak mereka, apapun yang mereka lakukan di dalam Tuhan, Tuhan buat berhasil. Dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kami bawa persembahan kami bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, semua diberkati bersama kita katakan amin. Silakan duduk. Tubuh dan darah-Mu tercurah bagi setiap kami. Dengan iman kami di hadapan Tuhan. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh dan darah-Mu, tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah. Mari sama-sama kita siapkan hati kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kami mengundang yang terkasih Gembala Sidang Gereja di Indonesia memimpin setiap kami dalam sarana sakramen perjamuan kudus di siang hari. Sempurnakan hidup kami. Kita akan masuk perjamuan kudus. Orang yang berdua masa bisa kasih satu botol minyak yang saya pegang. Saya bilang, kamu menang perkara, tidak dikalahkan. Walaupun sudah sita pengadilan, orang hutang ratusan juta dolar, saya kasih satu pot minyak. Kamu akan dipending, tidak akan bagus. Maka betapa kuasanya awan. Kalau Anda tidak bahasa minyak apa, jangan ngerti. Itu perintah Tuhan langsung ditulis tangan. Tuhan saja nyebut yang masuk surga harus ada minyak. Maka saya beri ada dua ayat. Yang satu, minyakku diharusakan. Kemudian Tuhan mengatakan, beli minyak daripadaku. Kita baca di Wahyu 6:8. Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Malaikat keribim itu
letaknya di depan tata laso. Jadi kerubium itu tuh yaitu diisi tentang memeteraikan apa yang terjadi hari kiamat. Maka ayat ini singkat padatnya ada minyak anggur gak diusahakan. Sama nangis semua ayat. Kalau mau kiamat ada masa besar, musibah besar, maka juga di ayat ini gambarkan yaitu apa zaman nanti, yaitu ada katakanlah setan maut yang ngalahkan sempat bumi. Kemudian juga ada binatang buas. Maksudnya saya tafsirkan saat ini binatang buas itu virus corona, karena paling ganas sekarang di dunia virus corona. Jadi betapa Anda penting minyak anggur. Kalau Anda tidak ngerti, Anda doa Tuhan jabarkan, karena sahabat perintah Tuhan kita disampaikan di Mika 6:7, yaitu ngadep Tuhan itu persembahnya apa? Anda ada minyak anggur tuh, minyak tiap hari, bahkan minyak anggur tiap hari. Kita baca di Wahyu 3:18. Wahyu 3 ayat 18-22. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Tuhan tegas mengajar bagaimana Anda diundang pesta surga di ruang masusi. Kalau Anda ingin di Taman Eden, saya pun ingin ke Taman Eden. Tuhan gak kasih, karena pasal tetap melayani Anda. Tugas hamba Anda kemasukan usaha dusta. Saya kurang di neraka. Satu tugas saya membawa Anda ke masusi, karena Tuhan kasih saya martir. Minyak itu ciri martir. Kalau Anda nggak punya roh martir, sudah ngasih minyak urapan. Sekali lagi Tuhan katakan, beli daripadaku minyak urapan untuk memandang mana. Kalau Anda pesta surga kan saling kelihatan. Tuhan katakan apa? Beli minyak dari adaku, karena minyak itu yang punya kuasa. Anda kalau punya roh martir bisa ada dari Tuhan minyak urapan. Tuhan katakan beli daripadaku minyak. Untuk apa? Memandang kepada hati Anda nanti bisa suka memandang Tuhan Yesus, agar Anda dan saya jadi tetang suka. Mari kita ngerti sekali lagi, minyak itu harus ada. Anda kalau ingin tahu di masusi harus ada minyak. Kita angkat roti ini. Lambang Tuhan Yesus ialah roti yang turun dari surga, ialah tubuh Yesus Kristus yang tertumbah, tertikam di atas kayu sebagai pengampunan dosaku diampuni, disucikan hidupku, pikiranku, perkataanku, pada kami akan dibangkit hari kiamat, masuk kerajaan surga. Yang kedua, dari ujung rambut ujung kaki kami sehat sempurna, tidak bikin, tidak bertigo. Kami telah kebutaan, mataku sempurna diurapi akan memandang kemuliaan Allah. Mulutku diurapi penuh kuasa, penuh mujizat. Kami doa agar kami telah kebutaan, tidak buta, tidak tuli. Mulutku diurapi penuh kuasa agar penuh mujizat. Demikian juga tidak alergi. Kami telah alergi makan atau obat-obatan. Jantung sehat semua. Yohanes jantungnya sehat, paru-paru sehat,
seperti Yohanes agar paru sehat, ginjal sehat seperti Yohanes, ginjalnya sampai 100 tahun kuat, tidak terkapar di operasi, tidak miskin bangkrut. Kami doa segala kutuk penyakit disembuhkan. Kami telah kanker tumor dokumnya. Kami doa tidak terkapar di operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak akan koma, tidak terkapar di ICU. Doa kami tolak virus corona, keluarga kami sehat semua, disembuhkan hari ini. Ada dua sana, ada dua. Maka ada permintaanmu, doamu apa, sakitmu apa, sebutkan, tolong sembuhkan. Saya firman Tuhan, dengan darahnya, dengan perlunya Anda sembuh. Ada dua masing-masing. Mari sama-sama dalam nama Tuhan Yesus kami doa, kami tidak terkapar di operasi, tidak terkapar kena virus corona. Kami telah virus corona. Presiden Jokowi keluarga tidak kena virus corona. Para menteri keluarganya bebas virus corona. Kami doa, kami semua di segala penyakit sudah selesai, diangkat di atas tahu saya. Inilah roh hidup surga, inilah tubuh Kristus. Angkat tangan ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu sebagai pesangon yang baru kekal. Dia menebus dosaku, disucikan pikiranku, perkataanku, berbantai. Kami doa agar kami jadi warga surga. Kami berjanji hidup yang suci. Kami telah perzinahan, kami telah perjauhan. Kami itulah orang ketiga di rumah tanggaku. Kami diurapi akan bangkit dari kiamat masuk surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki, kami sempurna. Tidak bikin berjatuh. Mataku diurapi untuk memandang kemuliaan Allah. Untuk diurapi penuh kuasa. Jantungku sehat, paru-paru sehat, ginjal semua sehat, peredaran darah sempurna. Tidak terlalu tinggi, tidak rendah, HP normal. Dalam nama Tuhan Yesus, kami doa lever sehat, empedu sehat, pankreas sehat. Kami doa tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami tolak virus corona, rumah tanggaku bebaskan virus corona. Mereka jaga rumahku, tidak akan masuk virus corona. Kami tolak segala penyakit beritaan. Tuhan mengatakan, percaya lebih roti mana, jangan roti mana. 40 tahun makan di padang gurun. Yang kedua, jangan roti hari tiap hari hidup suci, pakai jubah kemuliaan. Yang ketiga, jangan roti mana setiap hari ada sepatu baru, kasus baru. Tuhan akan terangkan gambaran seorang majikan, seorang Tuhan. Kami doa, kami semua sehat sempurna. Kami telah terkawal sakit, kami telah virus corona, kami telah terkawal di operasi, kami tidak koma, tidak atas segala penyakitku, disembuhkan inilah dari Yesus, darah kebangkitan.
kita angkat minyak urapan. Itu perintah Tuhan. Yesus nulis langit, kembalikan minyak urapan untuk memberi Anda kemuliaan. Firman Tuhan katakan apa? Minyak ini Adam Hawa dosa, hilang kemuliaannya. Manusia setan segala sudah. Tapi ada minyak, Anda mulia kembali dengan minyak urapan ini. Maka minyak ini penuh kuasa mujizat. Waktu Tuhan suruh langit, malamnya setan-setan berlutut kaki saya. Apa jangsa saya setan takut. Karena ada minyak, rumah tangga minyak, setan enggak berani masuk rumah Anda. Maka Anda doa, betul Pak Parsi punya tugas minyak ini. Maka setan-setan takut dengan minyak ini. Kita angkat minyak ini dalam nama Tuhan Yesus, dalam minyak urapan untuk muliakan alam manusia. Tuhan Yesus urus langit, Dia punya tugas membuka minyak kuasa besar sehingga pasien pun utang lebih $1 pun dimenangkan, bahkan beriknya $M pun dengan satu botol minyak ini dimenangkan. Maka orang-orang mati pun banget, bayi mati 25 bayi lebih dengan minyak 1 tetes dibangkitkan. Dalam harapan muliakanlah dan usia saya pun terima minyak diberi kemuliaan Dia yang segambar seperti Allah, agar mereka lepas dari kutuk penyakit pikiran, lepas dari kutuk operasi, tidak kena virus corona, tidak dioperasi. Minyak ini punya kuasa yang bukan segala penyakit. Engkau hadir berkati setiap keluarga menghayati agar minyak ini mengantarkan mereka sebagai berkat surga, agar mereka jadi berkat surga, agar mereka akan masuk kerajaan surga. Ini minyak urapan yang mulai mereka semua nyembuh setiap penyakit, tidak gagal, tidak mesin, tidak angkut, tidak menyerapan. Muliakan semua yang pakai, mereka diulasi minyak dengan minyak bagian sakit, Anda akan sembuhkan. Anda ulasi minyak bagian sakit. Dalam Tuhan Yesus, dalam minyak urapan, mengurapi aku, lepas dari kutuk gagal, kutuk sakit, tidak menyangkut, kami telah bersyukur, sila penyakitku sembuh, diangkat di atas oleh dalam minyak urapan yang bangkit orang mati, mengurapi kami semua, agar kami jadi warga surga, agar kami sepanjang masa diam Tuhan di dalam minyak urapan. Muliakan Allah, muliakan Anda semua untuk jadi warga surga, agar Anda diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Kembali ke MC. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, muliakan Allah, muliakan manusia, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, menghancurkan segala kutuk, dan menjadikan kami lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Jadi, saudara, penting sekali, saya sedikit tambahkan tadi Pak Preji, jangan anggap sepele minyak urapan ini, saudara. Saudara, ada satu tetes di minyakmu, di keningmu minyak, rumahmu ada minyak. Malaikat Tuhan jaga, amin. Karena sesungguhnya antara hidup dengan maut hanya satu langkah jaraknya. Di mana-mana bahaya, di mana-mana celaka, malapetaka, di mana-mana setan, roh santet, kuasa gelap. Tapi saudara ada minyak, saudara menang atas setan, saudara dijaga malaikat, saudara akan diundang pesta di sorga, amin. Kita akan tutup ibadah ini, mari kita doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah dimeteraikan dengan darah-Mu, kami telah diampuni, kami mempelai yang siap pesta di sorga. Selama hidup di bumi, hidup kami seperti di surga, dan kami telah dikuduskan, dimuliakan dengan pengurapan minyak. Maka kami lebih dari teman-teman sekutu kami. Kami menang atas setan, menang atas segala yang jahat. Dan kami percaya apa yang kami pegang, apa yang kami injak, Tuhan berkati berhasil. Berkatilah umat-Mu sebentar mereka akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet, guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati semua yang melayani, berkati pemimpin pujian, singer, pemain musik, penerima tamu.
pemungut kolekte, petugas perjamuan, sound system, seluruh tim media, seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Berkatilah Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak, mantu, cucu, keluarga besar, diberi kesehatan, diberi umur yang panjang sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai Gembala Sidang kami untuk menghantar suatu lautan manusia, pesta di surga. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali dengan awan, menjemput kita mempelainya, saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita, katakan amin. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.